Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya si teknisi Katro. Piye kabar sobat? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di depan saya sudah ada HP Vivo berapa ini, V11 atau Y91 ini. Layarnya hancur ya, jadi touchscreen-nya terkadang ngaco dan ada tompelnya. Langsung kita bongkar saja HP-nya untuk kita lakukan pergantian LCD pada HP Vivo V11. Ini saya pikir waktu awal ini Y91 ya. Ternyata setelah saya buka mesinnya warnanya coklat, jadi saya simpulkan HP ini Vivo V11, bukan Y91 ataupun Y93 atau Y95 ya. Langsung kita bongkar saja HP-nya. Kalau dari sekilas, dari tampak belakang ini mirip dengan Vivo Y91, 93 ataupun Y95. Cuman untuk sebenarnya kalau untuk posisi layarnya itu agak sedikit lebih lebar yang V11 ya, dibandingkan dengan tipe Y91 atau 93 atau 95. Kalau dari mesin itu udah pasti beda, karena kalau untuk yang tipe Y itu mesinnya warnanya agak hijau-hijau tua. Kalau yang tipe V ini mesinnya berwarna coklat ya. Bongkar pelan-pelan ya untuk pelepasan backdoornya ini, karena ada soket fingerprintnya. Dilepas dulu baut yang pada penutup soket fingerprintnya, baru kita lepas fleksibel fingerprintnya, biar nanti saat pembukaan backdoornya fleksibel fingerprintnya tidak putus ya. Kalau putus nanti harus keluar biaya lagi untuk pergantian fingerprintnya. Untuk pembongkaran HP sendiri itu usahakan selalu berhati-hati saat kita membuka backdoor, apalagi untuk tipe-tipe HP yang baru yang fingerprintnya ada di samping. Itu biasanya fleksibel fingerprintnya itu ada di atas baterai dan pas banget di bawah back cover. Kalau kita seset back covernya, kalau nggak hati-hati nanti kena fleksibel fingerprintnya. Langsung kita copot soketnya satu persatu ya. Setelah itu kita akan tes dulu LCD-nya sebelum kita pasang ya. Kita tes dari luar, kita pasang di bagian soket LCD-nya. Hati-hati saat pemasangan soket LCD ke bagian mesin ya, karena ini agak rentan. Kalau nggak pas bisa meleot ya, soket yang di LCD-nya ataupun soket yang di bagian mesinnya. Nanti niatnya kita ngirit
pasang LCD sendiri karena kurang berhati-hati malah jadinya buang-buang duit ya, harus ganti LCD lagi atau harus ganti soket LCD-nya yang di LCD atau yang di mesin, dan biayanya itu kalau sampai soket LCD yang di mesin itu rusak itu biayanya cukup lumayan. Karena pengerjaan kalau untuk pergantian soket LCD itu gampang-gampang susah ya. Kalau kita main solder susah, kita main blower di bawahnya ada CPU sama MMC. Oke, HP sudah masuk ke menu, langsung kita tes touchscreen-nya aja ya. Ada gambarnya cewek nih. Seperti biasa saat pengetesan touchscreen, salah satu aplikasi saya tekan dan saya tahan, lalu saya geser-geser ke seluruh area LCD. Kalau aplikasinya itu lancar bisa sampai kembali di tempat semula, berarti touchscreen-nya ini baik-baik saja atau touchscreen-nya normal. Tapi ketika aplikasi itu terhenti, berarti kemungkinan touchscreen-nya ada yang bermasalah ya. Kita coba ulangi. Untuk proses seperti itu minimal 2 kali saat pengujian touchscreen-nya untuk memastikan touchscreen-nya itu baik-baik saja atau bisa dibilang sempurna. Oke, langsung kita bongkar saja LCD yang lama. Untuk pencopotan LCD bisa gunakan plat yang tipis atau bisa pakai silet dulu atau apapun yang bisa kita gunakan untuk mencongkel LCD-nya. Yang pasti bukan obeng ya, karena kalau obeng itu terlalu tebal ya. Bisa gunakan alat yang tipis seperti silet ataupun plat kecil ya. Kalau nggak punya alatnya bisa pakai seng atau apa. Syukur-syukur punya alat memang yang khusus untuk mencopot LCD seperti yang terlihat ini. Saya pakai itu besi, itu memang untuk mencongkel LCD ya. Itu platnya lentur tapi lumayan kuat. Itu dulu saya dapat di harga berapa ya? Ya kurang lebih mungkin 20 ribuan, udah lama saya lupa. Cuman ini kondisinya sekarang udah agak meleot ya bagian depannya karena keseringan buat nyongkel, tapi masih berfungsi dengan baik. Setelah selesai, lanjut kita bersihkan pelan-pelan sisa-sisa lem yang ada di bagian framenya. Bisa menggunakan sikat, terus dikasih bensin atau apa, cairan atau thinner biar lemnya itu lunak. Baru kita bersihin pakai obeng min yang kecil. Setelah itu kita sikat sampai bersih. Lanjut nanti seperti biasa, setelah bersih kita kasih double tip sedikit di bagian framenya ya, untuk pegangan LCD-nya ya. Seperti biasa, karena HP Poni ini untuk pegangan lem LCD-nya itu sangat sedikit sekali ya. Di sini saya hanya kasih double tip 2 sisi aja, kanan dan kiri, itu panjangnya kurang lebih 2 cm ya untuk pegangan saja. Dan ini HP juga
Penutup earpiece-nya lupa, mungkin nanti saya sekalian kasih penutup earpiece ya. Ini saya ada sisa satu, kemarin beli penutup earpiece untuk HP apa ya, Realme 5i atau A5 2020 apa A9 ya kemarin itu. Tapi biarpun nggak sama, tapi setidaknya bisa mengurangi debu yang masuk ke celah-celah itu. Dan nanti soalnya kalau nggak ada penutup earpiece-nya, kameranya terkadang jadi berdebu, dan efek yang paling parahnya kameranya bisa ngeblur. Makanya ini saya usahakan untuk kasih saringan untuk earpiece-nya atau penutup speaker atas. Langsung kita copot segelnya, lalu kita pasang LCD-nya. Pastikan posisinya presisi ya. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, karena ini ada double tipnya di bawah, jadi sebenarnya lebih enak ya. Jadi LCD itu kalau langsung pas ya posisinya langsung kenceng, kalau kurang pas ya agak susah juga nyopotnya. Setelah dilem langsung kita coba sekali lagi, takutnya nanti setelah kita kencangkan LCD-nya, kita karetin, touchscreen-nya bermasalah. Jadi lakukan pengetesan itu sebelum pemasangan, setelah pemasangan, atau sebelum dikaretin. Kita tes sekali lagi. Setelah itu kita karetin. Begitu kering kita coba tes lagi. Ya minimal untuk pengetesan LCD sampai selesai itu bisa 3-4 kali. Untuk memastikan LCD-nya gak ada kendala sebelum kita finishing atau sebelum kita serahkan pada usernya. Kita coba touchscreen-nya sekali lagi. Ternyata touchscreen-nya aman ya. Kalau udah aman, kita kasih double tip dulu di bagian bawah fleksibel LCD-nya ya, biar fleksibel LCD-nya itu bisa lurus dan nggak ganggu saat kita pasang baterai ya. Karena emang kalau nggak dikasih double tip, nanti fleksibel LCD-nya itu agak nekuk, ada tekukan di bagian LCD di bagian bawah baterainya. Jadi baterainya agak ngangkat atau terlihat agak kayak melembung ya, padahal enggak, karena efek fleksibel LCD yang kurang lurus. Kalau posisi fleksibel LCD itu kurang lurus atau enggak dikasih double tip di bawahnya, terkadang pas begitu kita pasang baterai atau kita tekan baterai itu soket LCD-nya itu gampang terangkat ya. Jadi kalau soket LCD-nya terangkat setengah, otomatis LCD pun enggak akan nampil gambar ya. Terkadang hanya lampunya saja, terkadang sama sekali nggak nampil gambarnya. Ini kamera depan juga sekalian saya bersihkan
karena ada bekas debu yang mengurangi kejernihan kameranya ya, karena waktu datang kan memang posisi penutup earpiece-nya nggak ada, jadi kameranya berdebu. Langsung kita rakit, kita kencangkan lagi baut-bautnya satu persatu. Ini ada agak kotor nih di kamera belakang, mungkin bekas sisa lem ya nempel, jadi saya ambil dulu. Pelan-pelan saja, nggak usah gerusa-gerusu untuk pemasangan LCD sendiri ya. Untuk pemasangan, kalau ragu untuk masang sendiri, bisa kalian beli LCD-nya di toko online atau di toko spare part terdekat, lalu minta dipasangkan sama teknisi terdekat. Untuk harga LCD Vivo V11 ini kemarin saya dapat di toko spare part itu dengan harga 195 ya. Mungkin kalau di toko online mungkin lebih murah, karena kemarin ini miskomunikasi ya sebenarnya. Usernya bilang HP-nya Y91 atau 93, pokoknya salah satu dari itu. Ternyata setelah saya buka, HP-nya Vivo V11. Saya udah terlanjur pesen yang Vivo Y91, dan akhirnya pas HP-nya datang, karena seperti biasa kalau di tempat saya untuk yang langganan itu biasanya WhatsApp dulu ke saya, tanya harga LCD, ganti LCD ini berapa. Setelah oke, saya pesen LCD-nya, baru diantar barangnya, diantar HP-nya. Jadi mereka sebenarnya nggak mau menunggu ya, jadi ada barang baru dia datang. Langsung kita bersihkan saja untuk sisa-sisa lem yang kita pasang ya, takutnya ada lem yang keluar dari framenya atau ada gumpalan-gumpalan lem yang sisa-sisa, karena ini posisi LCD-nya, lem LCD-nya juga belum terlalu kering, jadi masih mudah untuk dibersihkan. Jangan sampai nunggu lem LCD itu kering atau keras ya, nanti susah untuk dibersihkan. Posisi udah saya nyalakan, ini langsung kita coba sekali lagi ya, sebelum kita lakukan pengencangan. Sembari kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di pinggir LCD ya. LCD bersih, nggak ada den. Kalau nggak ada den ini berarti waktu kita bersihin di bagian bawah frame LCD itu nggak ada sisa-sisa lem yang tertinggal, jadi waktu kita tekan pun nggak ada den putih atau titik putih yang nembus ke LCD ya. Oke, langsung kita karetin saja. Untuk pengaretannya biasanya sesuai selera ya, terkadang saya cuman 4, terkadang juga 5 karet saja sudah cukup kuat ya. Ini paling sekitar 30 menit atau ya kurang lebih 30 menit lemnya udah kering dan bisa langsung dipakai. Oke, gitu aja untuk
video kali ini sharing pergantian LCD Vivo V11. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.